Langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Al-Fatih sudah kembali bergabung di second session closing hari ini. Pak Al-Fatih melihat perdagangan di hari ini akhirnya berhasil rebound setelah kemarin pelemahan cukup dalam lebih dari 1%. Hari ini indeks kita berhasil naik 0,64%. Apa saja yang bisa kita cermati dinamikanya di hari ini, Pak Al-Fatih? Iya, hari ini ada laporannya, ada beberapa termasuk perdagangan yang angkanya relatif bagus ya, kemudian neraca perdagangan dan kemudian beberapa emiten yang memberikan informasi yang baik pula. Dan ditambah lagi mungkin kalau kita lihat juga meskipun masih mix ya, tapi kan tadi malam itu global ya, Eropa, Amerika juga positif gitu ya, dan hari ini juga beberapa indeks regional juga positif ya, jadi itu terus mendukung ya. Dan kemudian kita juga melihat bahwa rupiah kembali menguat ya, antara lain karena disebabkan oleh harga dolar indeks yang melemah kembali gitu ya. Jadi itu faktor-faktor yang menguntungkan indeks kita. Oke. Beberapa faktor yang akhirnya menjadi pendorong indeks begitu ya, salah satunya tadi ada rilis neraca dagang yang ini disebutkan oleh BPS juga surplus 12 bulan berturut-turut. Sementara itu dari data perdagangan di hari ini, Pak Al-Fatih, apakah ada data yang juga cukup mengembirakan? Koreksi jika saya salah, tapi hari ini nilai transaksinya cukup lumayan ini, 10,506 triliun rupiah. Apakah kemudian gairah di indeks harga saham gabungan kita sudah mulai terlihat, selain tadi memang ada dukungan sejumlah kondisi global dan juga data yang baru dirilis? Iya, salah satu penyebabnya barangkali karena ini kita kan indeks kita berada di level terendah ya sejak awal tahun gitu ya, jadi sangat menarik ya untuk munculnya pembelian ya, sehingga kemudian memang transaksi cukup besar hari ini. Dan sebenarnya juga karena kan penurunan dari seminggu terakhir itu kita udah turun 2,4% ya. Jadi memancing lagi minat beli, dan itu yang membuat nilai transaksi cukup besar juga gitu ya. Oke, tapi melihat data yang ada, kemudian mungkin secara teknikal juga bisa dipantau, Pak Al-Fatih, ini sebetulnya confirm-kah akan penguatannya masih berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, atau justru rintangannya belum usai, masih ada pelemahan-pelemahan yang berpotensi menghadang indeks kita dalam beberapa hari ke depan? Ya, beberapa resistance ya, di sekitar 5.800, 5.850 itu menjadi penghalang ya untuk kenaikan. Jadi ini jadi kan ini ada kemungkinan melanjutkan reboundnya ya 1-2 hari, tapi nanti ya di 58, 5850 itu kita harus lihat apakah dia mampu melanjutkan kenaikan jangka pendeknya ya, karena kan kalau kita lihat jangka menengah itu dari Maret kan sebenarnya trennya turun sempat lama ya di bulan April gitu sampai awal Mei itu tertahan di support di sekitar 5.900 ya, tapi kan minggu yang lalu itu tembus ya, dan awal minggu setelah libur itu tembus, dan minggu itu udah minus 2,4, jadi ini memancing kenaikan. Nah, kenaikan ini adalah reaksi juga dari penurunan yang cukup besar itu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dilampaui ini 5850 untuk bisa kembali ke level harga April yang lalu gitu ya. Oke, jadi memang masih ada sejumlah halangan yang berpotensi ditemui. Tadi level 5.800 juga sepertinya masih level-level yang bisa diperhatikan dalam beberapa hari ke depan. Tapi jika kita melihat pergerakannya sejauh ini, Pak Al-Fatih, terutama di pekan ini saja, Senin melemah, Rabu melemah, Selasa masih sempat mengalami penguatan. Sebenarnya apa sih yang masih diperhatikan oleh pelaku pasar ini, atau adakah
data atau mungkin hal yang masih ditunggu untuk kemudian pelaku pasar bisa lebih semangat lagi untuk masuk ke indeks dan menjadi penopang utama juga untuk menguatnya IHSG dalam beberapa waktu ke depan? Kalau kita baca berbagai laporan, saya sebenarnya yang paling dikhawatirkan oleh investor salah satunya adalah perkembangan COVID ya setelah libur kemarin yang berita-beritanya kan cukup mengkhawatirkan ya, terjadi dilarang mudik, tapi kemudian area hiburan dibuka ya, dan itu bukan hanya di satu dua tempat ya, di banyak tempat gitu ya terjadi kerumunan. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi ini yang ditunggu dalam seminggu ini, mungkin data-datanya ada lonjakan atau tidak. Kalau tidak, itu akan sangat positif sekali gitu ya. Saya cukup yakin indeks kita akan menguat tajam kembali gitu. Oke, jadi akhirnya lagi-lagi bagaimana kemudian perkembangan COVID, terutama di Indonesia, semoga kita harapkan memang tidak semakin memburuk dan masih mampu terkendali, meskipun sejumlah negara akhirnya bahkan melakukan pembatasan kembali, melihat data-data yang ada terjadi saat ini dan terjadi peningkatan begitu ya. Baik, dari hal-hal yang bisa diperhatikan tadi, pemirsa semoga bisa menjadikan catatan juga untuk Anda memperhatikan IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun memang tadi terkait COVID-19 kita tahu masih menjadi halangan berat, tapi di periode Lebaran dan juga Ramadan kemarin sepertinya ada yang cukup menggembirakan. Pak Al-Fatih, dari emiten-emiten di telekomunikasi mencatatkan peningkatan traffic begitu. Laporan kuartal satunya juga sudah dirilis beberapa dari emiten tersebut. Sektor ini apakah kemudian cukup menarik di tengah tadi peningkatan traffic yang terjadi? Iya, ya kan dengan adanya pembatasan mikro itu kan kemudian banyak pekerjaan maupun pendidikan ya menggunakan online ya, dari pendidikan maupun bisnis dan perdagangan gitu ya. Jadi itu menjadi satu hal yang positif buat sektor ini gitu. Dan kalau yang kita khawatirkan tadi ya, kalau sampai terjadi lonjakan, maka akan semakin ketat lagi dan malah mungkin akan menjadi satu hal yang positif buat sektor ini ya. Meskipun secara keseluruhan kita kan tidak menyukai hal itu ya, artinya COVID itu bisa menghambat pertumbuhan juga gitu. Tapi data ini kan menjadi satu hal positif untuk sektor ini. Oke. Menjadi satu katalis positif untuk sektor ini, meskipun kita harapkan kondisi bisa membaik dari waktu ke waktu. Lantas bagaimana kemudian prospek dari emiten-emiten di sektor telekomunikasi? Sesuai dengan topik of the day kami hari ini, kita coba ulas satu persatu ya Pak Al-Fatih. Ada salah satunya juga tadi menjadi bahasan kami adalah Indosat begitu ya, hari ini juga ditutup positif sekali, mencatatkan kenaikan 7,14%, di samping rilis yang sudah dikeluarkan di kuartal 1, pendapatan meningkat. Laba bersih juga ini ternyata cukup baik dibandingkan tahun 2020 lalu yang mencatatkan justru rugi bersih di kuartal 1 di tahun lalu. Untuk Indosat sendiri, Pak Al-Fatih, apakah kemudian masih layak untuk dijadikan pilihan? Ya, kalau kita lihat dari pola grafiknya dari awal tahun, memang dia cenderung menguat ya, meskipun agak landai gitu ya, dibandingkan akhir tahun Desember itu kan lonjakannya luar biasa ya, dari 2.100 bisa sampai ke 6.000 gitu ya. Nah sekarang pergerakannya ya di sekitar 1.800 sampai dengan 7.000 gitu ya, bolak-balik. Dan sekarang dia hari ini rebound dari supportnya di sekitar 6.000 ya. Nah ini dia akan menghadapi resistance di sekitar 6.400, 6.600 ya. Yang kalau ini bisa dilampaui, itu bisa ke arah 7.000, bahkan mungkin sampai 7.500 ya. Jadi secara fundamental tadi beritanya bagus, dan secara teknikal juga saya lihat ini ada opportunity di sini. Oke, lantas yang bisa dilakukan oleh pemirsa jika memperhatikan saham ISAT ini, adakah level-level yang bisa dicatat kembali? Pak Al-Fatih, apakah kemudian ada support yang mesti ditunggu untuk masuk, atau justru di harga saat ini boleh saja untuk dilakukan akumulasi? Di harga ini sudah boleh dilakukan akumulasi ya, tapi nanti kalau misalnya ada koreksi kita boleh, jadi kita siapkan ya, jangan langsung semua dananya. Kalau ada koreksi itu kita bisa tambahkan di 6150 ya sebagai support terdekat gitu ya, dan kemudian
kemudian apa namanya resistance tadi kan di sekitar 6.600 yang mendekat, tapi yang cukup apa namanya moderat ya di 7.050 ya sampai dengan nanti di sekitar 7.600. Oke, ada level support, kemudian tadi harga terdekat yang juga berpotensi untuk bisa dicapai sekaligus menjadi acuan untuk Anda. Pemirsa, ISAT yang hari ini ditutup naik 7,14% di level 6.375. Silakan saja dicatat begitu ya jika memang memperhatikan pergerakan saham ini dari waktu ke waktu. Dari Indosat.